Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan narasumber kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Fisipol Universitas Mataram. Kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berbincang dan berdiskusi terkait dengan dinamika arah politik di internal INWI. Ya. Seperti yang kita tahu Pak Dokter ya, sebelumnya kita beberapa waktu yang lalu pernah membahas dan berdiskusi terkait dengan keputusan dari PB INWI yang melabuhkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra. Meski kita ketahui juga ada elit INWI juga yang melabuhkan aspirasi politiknya di luar Partai Gerindra, yaitu Gede Samsul yang lebih memilih untuk bergabung ke Partai Golkar. Nah, dalam perkembangannya kemudian kalau kita lihat ada sedikit dinamika lah yang terjadi di internal INWI gitu, dengan kita ketahui bersama ada seruan yang disampaikan oleh kepada kader INWI oleh Gede Samsul sendiri agar kader INWI untuk kembali ke Partai Golkar. Dan Golkar dan INWI punya hubungan historis yang cukup panjang. Seperti yang beliau sampaikan bahwa Al-Maghfurullah pada tahun 1970 itu pernah melabuhkan aspirasi politiknya kepada Partai Golkar, dan beliau berharap Gede Samsul untuk dekade 60 tahun Partai Golkar ini INWI bisa kembali lagi ke bawah naungannya Partai Golkar. Nah, Pak Dokter, apa yang Pak Dokter lihat dari seruan yang disampaikan oleh Gede Samsul ini begitu agar kader INWI kembali ke Partai Golkar begitu? Ya Mas Yani, terima kasih banyak. Saya kira ini topik yang sangat berat ya. Kalau kita membedah organisasi Nahdlatul Wathon terutama dalam konteks politik sekarang. Karena bagaimanapun bahwa di internal organisasi seperti yang saya katakan kemarin ada indikasi dalam kutip ya keterbelahan ya, antara zuriat yang ada di Anjani. Nah, apalagi sekarang dalam konteks politik ya, bahwa kita tahu Gede Samsul memilih berlabuh di Partai Golkar, sedangkan gerbongnya PBNW sendiri itu lebih memilih ke Gerindra. Saya kira dengan berbagai kalkulasi politik, kemudian lahirlah dua perahu ini ya, dalam NW sendiri. Artinya dengan tujuan sebenarnya sama, ingin memenangkan pilkada, pilpres, tetapi dengan perahu yang berbeda. Mas Yani, kalau ini saya kira menarik ya. Cobaan di dalam sebuah organisasi selalu akan muncul konflik. Ini catatan saya. Ini sudah sesuatu yang lazim sebenarnya dan tidak perlu kita khawatirkan. Karena kita tahu dari sebelum munculnya NWDI juga sudah terpecah. Nah sekarang ada indikator bahwa di internal NW sendiri ada keterbelahan di sini, dan apa yang ingin saya katakan sebagai sosiolog di sini bahwa ini fenomena yang umum lazim terjadi dan kita harus siap-siap begitu. Cuman begini Mas Yani, kalau kita bicara partai ya, memang NW punya kedekatan historis dengan Golkar. Ketika Maulana Syekh partai yang beliau dukung dulu, Partai Masyumi ya, karena beliau di Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Kemudian beliau sempat bergabung ke Permusi. Nah terakhir beliau kemudian bergabung ke Partai Golkar. Jadi salah satu alasan kenapa Maulana Syekh itu bergabung ke Partai Golkar dulu adalah karena ada jasa Soeharto yang menggagalkan pemberontakan PKI pada waktu itu, di tahun 65 ya. Kita tahu kan PKI mencoba mengambil alih kekuasaan di Indonesia di zamannya Bung Karno. Nah, keberhasilan ini yang kemudian
bagi Maulana Syekh melihat ketika pemerintah pada waktu itu oleh Soeharto membentuk Sekber Golkar, lalu kemudian menjadi Partai Golongan Karya, nah kemudian Maulana Syekh masuk di sini, beliau ikut pemerintah. Nah, apa yang menarik memang dinamika NW dengan Golkar ini tidak selalu mulus, Mas Yani. Iya. Adanya benturan kepentingan, kemudian ketika NW punya agenda ingin memegang posisi sebagai bupati misalkan ya, kasus mamiknya lalu gede Wirasentane lah. ya, lalu gede Wirasentane misalkan ketika tidak didukung oleh Golkar pada waktu itu, maka muncul konflik antara Golkar dengan tokoh-tokoh NW. Lalu kemudian Maulana menyerukan jamaah untuk keluar dari Golkar dari Golkar. Sebenarnya sih beliau tidak secara terang-terangan tetapi beliau kemudian mendukung Ka'bah pada waktu itu B3. Jadi kan sempat heboh dulu kan. Banyak kemudian kader-kader yang pada waktu itu tidak mau meninggalkan Golkar. Tidak mau meninggalkan Golkar, akhirnya banyak yang kemudian muparokoh dengan Maulana Syekh. Jadi catatan saya, Mas Yani, bahwa konflik NW tidak jauh dari konflik politik. Ini yang perlu kita ingat, dan bagaimana kemudian PR kita sekarang sebagai pemimpin NW, sebagai kader-kader NW untuk memahami dan mengelola itu. Jangan sampai kemudian ini terulang kembali begitu, dan kalau dulu kan antara guru dan murid tapi kalau misalkan kita lihat muparokoh yang terjadi sekarang dalam konteks politik NW ini adalah antara keturunan zuriat antara zuriat lah begitu di internal NW. Nah, menariknya pasca reformasi, kita tahu kan Golkar pada waktu itu sempat dituntut bubar oleh beberapa aktivis karena dianggap partai yang mendukung KKN dan lain-lain. Tetapi dengan kekuatan Akbar Tanjung, kemudian Golkar ini tetap eksis. Dan perlu kita ingat, Mas Yani, bahwa ketika NW terpecah, NW Anjani itu dulu mendukung ke Golkar. Jadi mereka ke Golkar, Umi Rehanun, Umi kita, beliau terpilih menjadi anggota MPR pada waktu itu. Dan saya kira ini historis sangat panjang. Ketika Gede Samsul ini, saya baca statementnya Gede Samsul di koran beliau menyuruhkan kader-kader NW untuk ke Golkar begitu. Saya kira sah-sah saja ketika beliau berargumen begitu. Walaupun kemudian ada sanggahan dari PBNW bahwa itu bukan arahan. Nah, saya membaca, Mas Yani, bahwa dinamika perbedaan dalam konteks politik, dalam konteks apapun ketika kita bicara demokrasi sekarang ini sesuatu yang wajar sebenarnya, tidak perlu dibesar-besarkan kalau menurut saya. Nah, tetapi kan kurang elok ketika di publik saling membantah antara elit-elit NW ini. Saya kira mungkin perlu duduk bersama, perlu ada koordinasi, saya kira, Mas Yani. Itu yang mungkin saran saya. Kalau Pak Dokter melihat apakah sangat mungkin begitu akan ada tercapai titik kompromi di antara elit NW di internal begitu, artinya NW membuka peluang aspirasi politiknya kepada dua partai, meski memang kita sudah tahu bahwa PBNW sudah menyatakan mendukung Partai Gerindra, tapi apakah peluang itu tetap terbuka dengan NW bermain di dua kaki, Gerindra dan Partai Golkar, sehingga semua kader NW tetap bisa terwadahi begitu? Ya, Mas Yani, kalau kita bicara budaya sebenarnya kan ikatan kekeluargaan itu lebih kuat. Jangan sampai keluarga itu pecah hanya karena partai politik. Ini perlu kita ingat Jangan sampai keluarga pecah hanya karena sebuah organisasi. Bahwa yang kemudian mendukung kita ketika kita susah, memberikan kita support itu hanya keluarga sebenarnya. Ini sebenarnya sangat kita sayangkan kalau kemudian ada semacam indikator perpecahan di kalangan zuriat yang ada di Anjani. Tapi saya melihat mungkin ini hanya persoalan persepsi, persoalan komunikasi yang saya kira butuh difasilitasi lah begitu. Butuh duduk bersama lah. Butuh duduk bersama. Karena bagaimanapun keluarga itu nomor satu kalau menurut saya family is number one because they will support us when we have problem. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian ada dua perahu di sini, terutama dalam konteks politik, satu ke Gerindra, satu ke Golkar. Saya melihatnya bahwa sebenarnya NW bisa saja memainkan dua kaki.
artinya kan Gede Samsul ya kita belum tahu persis ya kenapa kemudian beliau tidak bergabung di Gerindra. Apakah ada kalkulasi-kalkulasi politik tertentu yang kemudian beliau memilih di Golkar begitu. Iya. Ya selain tadi faktor historis ya yang beliau ungkapkan di media ya bahwa beliau menyuruhkan kader-kader NW untuk kembali ke Partai Golkar. Dan beliau mengatakan bahwa beliau juga dapat restu Umuna. Nah, ini saya kira menjadi legitimasi lah ya. Karena begini Mas Ani, bahwa ketika banyak SDM di dalam sebuah organisasi, banyak SDM, banyak ide, ini pasti akan ada perbedaan persepsi politik. Ya. Dan ini sesuatu yang lazim menurut saya. Nah, ketika kasus Gede Samsul, mungkin beliau bersamaan dengan Gede Sakti di Golkar, sementara kader-kader NW yang lain di Gerindra. Nah, ini bagaimana kemudian harus duduk bersama ini begitu. Jangan sampai kemudian konfliknya semakin menajam. Ya, saya tidak tahu persis ya, tetapi memang arahan PBNB kalau kita lihat pidato beliau ya. Pidato RTGB lah. Ya, RTGB yang sekarang bergelar Maulana Syah, beliau kan pingin bahwa kader-kader NW ini supaya satu barisan. Itu sih sebenarnya kalau saya lihat visi misi beliau ya, bahwa kader-kader NW tidak boleh ada di luar garis lagi begitu. Cuman kan Mas Yani, kita tahu memang yang aktif di politik ya Gede Samsul. Iya. Kalau bicara NW Anjani, orang melihat ya selain Gede Sakti lah ya, beliau seringkali mencalonkan diri di pilkada ya, baik itu di Lombok Tengah maupun di pilkada NTB. Dan satu-satunya calon ya, artinya anggota dewan dari NW sendiri adalah Gede Samsul. Beliau pernah 3 periode di DPR RI. Beliau 3 periode. Kemudian Mamik Muhyi di DPD ya. Tapi Mamik Muhyi kayaknya ke Gerindra ya kalau kita lihat haluan politik beliau. Nah, apakah mungkin NW ini bermain di dua kaki? Saya kira mungkin saja Mas. Gede Samsul kan punya agenda bagaimana beliau sukses di Dewan kan, di Dewan Nasional ya, duduk di DPR RI, itu agenda politik beliau. Kalau Gede Sakti mungkin nggak tahu di provinsi atau di Lombok Tengah ini saya belum jelas ya. Nah, seandainya misalkan ya, anggaplah kader-kader NW juga mendukung Gerindra ya, calon NW di tingkat daerah, tetapi di pusat bisa saja jamaah NW ini kemudian mendukung Gede Samsul. Saya kira menjembatani ini itu mungkin solusinya begitu, bahwa NW berada di dua kaki. Karena bagaimanapun begini Mas Yani, bahwa ada negatif ada positif. Tentu kalau bicara kepartean kan loyalitas ya, loyalitas terhadap satu partai. Ketika berada di dua kaki, ini anggaplah misalkan ya, ketika Prabowo gagal menjadi capres misalkan, menjadi calon presiden, tiba-tiba Golkar menang. Otomatis kan akses ke kekuasaan kan, itu akses akan kekuasaan terbuka ke Golkar. Ya kan? Ya saya kira ini menarik lah menurut saya membaca dinamika politik di Anjani ini. Di Nahdlatul Ulama. Ya, kalau Abang melihat begitu strategi politik yang mungkin bisa dimainkan oleh NW pada pemilu legislatif 2024 ini seperti apa begitu? Artinya bahwa dengan kondisi Gede Samsul di Golkar dan kader yang lainnya ke Gerindra, supaya bahwa semua kader NW yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif itu bisa lolos ke parlemen begitu. Apa kira-kira strategi dan taktik yang bisa dimainkan oleh Golkar begitu Bang? Karena artinya kan NW punya kepentingan bagaimana supaya kadernya kan bisa lolos ke parlemen begitu Bang. Meski meski memang lewat partai politik yang berbeda, tapi kan tetap tujuannya adalah bagaimana juga berkontribusi untuk membangun dan membesarkan NW secara politik gitu Bang. Ya, artinya kan ini sebenarnya kembalinya ke NW lagi begitu. Ketika kader-kader NW semuanya goal ya, entah itu di pusat kemudian di daerah, maka yang bisa menikmati itu adalah NW sendiri NW juga. itu sendiri. Ya, artinya minimal mereka ada akses kekuasaan ya, mungkin untuk posisi-posisi tertentu NW tidak sulit untuk mengusulkan kadernya begitu. Apalagi seandainya nanti Prabowo ataupun Golkar siapa tahu bisa bersatu kan di pemerintahan,
Artinya tidak harus kemudian perbedaan ini kita sikapi secara tajam begitu kalau menurut saya. Strateginya begini Mas Yani. Ya tentu kedua partai kan punya strategi masing-masing ya. Dan menginginkan partai ini besar. Dan kita tahu kedua partai ini partai leading di NTB. Iya, betul. Gerindra maupun Golkar. Leading ya, walaupun beliau tidak berafiliasi ke NW, Golkar juga lagi memimpin di NTB. Punya basis yang sangat kuat. Artinya bahwa sebenarnya NW diuntungkan di sini. Mereka berada di partai yang cukup besar lah gitu ya, berpengaruh di NTB dan juga di tingkat nasional. Nah, sekarang saya kira mungkin kalau kita bicara anggota dewan ini kan kontestasinya per person ya, di internal partai. Ya tentunya nanti seandainya ya misalkan Gede Samsul berhasil menggait konstituen jamaah NW mendukung beliau di parlemen, ya pastinya akan bersaing dengan HBK ya dalam konteks di luar partai. Yang ada di Gerindra misalkan, atau kalau di dalam internal Golkar ini kan juga beliau bersaing dengan tokoh-tokoh lain. Saya kira nanti ini Mas Yani lebih mengerucut kepada jaringan personal ya. Nah jangan sampai kemudian perbedaan haluan politik ini justru menggagalkan semua. Ini kita harapkan lah bahwa NW solid dalam arti memperjuangkan kadernya, duduk di dewan, ya entah di pusat entah di daerah, ya tetapi inilah Mas Yani sangat complicated memang ketika berbicara beda partai ya. Seharusnya ya saya nggak tahu kondisi kemarin ya apakah kurang komunikasi antara kedua tokoh ya sentral di NW ini, Zuriat ini untuk membaca arah politik mereka begitu. Kurang berkomunikasi, kurang koordinasi. Ini yang saya tidak paham Mas Yani. Saya tidak terlalu jauh ke sana. Tetapi saya melihat bisa saja NW itu bermain di dua kaki. Saya kira situasi ini umumlah terjadi dimanapun. Nah itu tadi Abang menyebutkan keuntungan jika NW bermain di dua kaki. Nah kalau kerugiannya seperti apa Abang melihat dengan NW bermain di kedua kaki, di dua partai gitu? Tentu ini kan sedikit tidak akan membuat kebingungan bagi jamaah begitu Bang. Ya sulitnya di sini Mas Yani. Kalau misalkan ada dua tokoh sentral ya, kemudian berada di partai lain. Karena ini pasti sama-sama ingin memperjuangkan partai kan, memperjuangkan partai, dan tentunya di acara-acara besar NW kayak di Hultah, kemudian di acara Dzikrul Hauliyah misalkan, ini kan pasti bendera partai berdiri. Nah siapa yang kemudian partai apa yang mau berdiri di sana? Ya tentu mungkin partainya PBNW lah ya, karena beliau yang berkuasa kan di wilayah sana begitu. Nah susah kemudian tiba-tiba ada partai Golkar juga begitu nimbrung di NW. Nah ini yang saya kira inilah sangat agak kompleks kemudian bagaimana mengorganisir kekuatan jamaah ini. Pasti akan terpecah jamaah NW ini. Dan saya tidak tahu ya seperti apa loyalitas jamaah, karena kalau bicara Zuriat ya mereka sangat cinta Maulana kan, cinta Maulana Syekh siapapun dan di partai manapun mereka akan dukung Mas Yani. Oke siap. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.